Oke teman-teman ya, kita tambahin cabai. Nggak lupa juga teman-teman ya, nih rendang spesial. Ini rendang udah matang teman-teman ya. Ini namanya rendang ya kan. Cuman sengaja tak iniin lagi, jadi biar lebih meresap.
Oke teman-teman ya, ini selamat makan. Nggak sabar banget mau nyicipin ini. Oke teman-teman, pokoknya buat kalian semua jangan lupa makan, silahkan makan, ambil makanannya. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Rasa rendangnya teman-teman itu sama bumbunya ini nyatu banget. Tambah lagi ada cabai-cabainya, jadi di lidah ada gurih-gurihnya, ada pedes-pedesnya tuh luar biasa banget teman-teman. Enak pokoknya lah. Oh, masih ada asap-asapnya banyak tuh. Ini dagingnya coy. Hmm. Oke teman-teman, alhamdulillah udah cukup lumayan. Oke teman-teman, ini kopinya masih ada, belum habis, masih ada setengah, jadi kita seruput-seruput lagi aja. Jatuh coy. Nggak tahu, ada kodok loncat paling. Nggak tahu, nanti tak cek lagi di kamera, ada kodok loncat paling. Oke teman-teman, sorry ya, ini apa namanya, iklan sebentar. Oke teman-teman ya, jadi sebelumnya aku awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Derman Penjelajah. Oke teman-teman, jadi malam ini alhamdulillah ada kesempatan lagi buat kita camping di suatu yang lokasi ini yang benar-benar horor atau bisa dibilang angker teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, sekitar udah lama sih teman-teman nih ya, udah lama banget, sekitar 1 tahun lebih ya, tepatnya dulu waktu di bulan sorry teman-teman, tepatnya waktu di bulan puasa tahun 2024. Iya, tahun 2024 bulan puasa teman-teman ya, aku kesini dan aku pernah bilang waktu itu aku mau rematch lagi ke lokasi ini teman-teman. Dulu waktu aku kesini terakhir, aku explore itu di kamera, nggak tahu entah itu cuman error kamera apa gimana tuh, ada pocong mukanya gosong teman-teman di sebelah situ waktu itu. Cuman itu aku nggak lihat di depan muka sendiri, nggak, itu di kamera itu pun waktu udah proses pengeditan teman-teman. Jadi aku rematch lagi ke sini untuk history teman-teman. Aku mau sedikit cerita teman-teman ya. Ini jadi ini di sebelah situ, di bawah itu ada dronjongan atau turunan yang dulunya itu ada cuman jembatan terbuat dari kayu yang mungkin cuman lebar 1 meteran, yang cuman cukup dilewati pakai motor teman-teman. Nah, jadi di sini ada histori yang sangat mengerikan di lokasi ini, yang kalau ibaratnya orang sekitar sini udah pada tahu teman-teman, udah jadi rahasia umum. Emang udah dari dulu emang udah horor parah di sini, baik itu orang-orang pemancing ataupun ya orang-orang beraktivitas mau ke kebun ataupun ke hutan buat nyari-nyari apa namanya istilahnya tuh buruan, ataupun mungkin ada juga yang ngarit segala macem. Biasanya mereka lewat jalan ini teman-teman. Jadi dulu itu ceritanya ada razia besar-besaran ya. Dulu itu di jalan lintas ada razia polisi besar-besaran
Jadi ada satu kendaraan mobil teman-teman itu blusuk lewat sini, karena itu si apa namanya kan di mobil tuh sekitar ada 3 atau 4 orang dulu. Jadi si satu ini sok tahu lah, katanya ini jalan tembusannya ke sini sini sini, dia sok tahu, jadi sok ngerti lah itu ya. Dia tahu cuman lokasi sini cuma sedikit-sedikit, cuman sok tahu dia. Akhirnya ya nyuruh si sopir ini tadi ya kita lewat sini aja, ngebuat menghindari razia. Entah kenapa kok mereka ngehindar ya, entah mungkin mati pajak lah mobilnya apa segala macam, nggak ngerti teman-teman. Nah mereka cerita lewat sini dan akhirnya kejebak. Mereka udah sampai turunan, jadi mau nggak mau harus lurus, mau mundur udah nggak bisa, maju jembatannya kecil teman-teman. Nah di situ ada ceweknya satu di dalam mobil itu, dan mereka di sini akhirnya bermalam teman-teman. Dan si cewek ini kesurupan, dan itu waktu dia kesurupan teman-teman tuh bener-bener suaranya berubah drastis. Cewek teman-teman yang kesurupan tapi suaranya kayak laki-laki begitu dia kesurupan. Dan itu buat disembuhin luar biasa susah, bener-bener susah teman-teman. Akhirnya ya minta tolong sama orang sekitar sini, istilahnya nih kayak apa ya, yang ngerti lokasi ini, pamongnya lokasi inilah teman-teman. Pamongnya lokasi ini yang bener-bener paham lokasi ini, dan itu minta bantuan kayak sejenis apa ya, kayak istilahnya kayak kiai atau nggak tahu entah kiai apa dukun, nggak ngerti, kayaknya si kiai pas itu teman-teman kesini buat nyembuhin lah si cewek ini. Cuman harus ada syaratnya, yaitu pakai sesajen kopi, telur ayam kampung, bunga 7 rupa, plus wangi-wangiannya teman-teman di lokasi ini. Dan di situ bukan cuman itu teman-teman, di sini memang sebelumnya memang udah ada yang anak kecil teman-teman baru pulang mandi dari kali sama teman-temannya. Itu posisi hujan gerimis itu teman-teman ya, ini ceritanya teman-teman ya. Nah anak kecil itu lewat sini, yang katanya anak kecil itu apa istilahnya tuh ya, apa ya kalau orang ngomong ya, disumputin teman-teman, disumputin sama sosok perempuan, katanya pakai baju warna hijau, disumputin. Katanya ya diajak lah teman-teman, tuh orangnya tuh udah paruh baya yang perempuan ini, belum nenek-nenek sih katanya, masih sekitar umur 40-an kata pengakuan si anak kecil ini tadi, yang masih umur 7 tahunan ya, mungkin masih SD lah ya. Jadi dia di sini lewat sini hujan-hujan dia sendiri teman-teman, karena teman-temannya masih asik mandi karena hujan. Nah dia ini takut banget dimarahin sama ortunya kalau nggak cepet-cepet pulang. Jadi dia akhirnya memutuskan buat pulang sendiri, anak kecil teman-teman, bayangin ya. Dia datangnya main bareng-bareng ke kali, cuman pulangnya sendirian mau nggak mau karena takut sama orang tuanya, kalau nggak ya digebukin katanya, mungkin kayak gitulah ya biasanya dulu anak-anak kecil itu ya kan. Aku juga dulu kayak gitu juga, soalnya agak bandel juga, suka mandi di kali. Jadi singkat cerita anak itu mandi, dia pulang kondisi gerimis-gerimis. Nah sampai sini dia dipanggil sama kayak ibu-ibu paruh baya lah ya, kayak ibu-ibu itu dipanggil. Ibu-ibu itu pakai apa ya istilahnya tuh, kayak gaun-gaun warna hijau gitu loh teman-teman, hijau total semuanya kayak gaun gitu. Dipanggil si anak kecil ini, akhirnya diajak lah sama ibu-ibu ini. Dan itu alhasil hilang 3 hari teman-teman, 3 hari hilang di geronjongan situ, di jembatan situ teman-teman. Itu hilang 3 hari dan alhamdulillah, tapi singkat ceritanya ditemuin teman-teman. Itu memang pokoknya udah bukan cuman itu teman-teman, pokoknya kalau diceritain tuh tak tulis satu buku itu, buku sidu yang isi 58 lembar tuh nggak cukup pokoknya kalau mau ditulis pokoknya teman-teman. Pokoknya banyak banget, ini tak ceritain yang aku tahu-tahu aja ya, sebenarnya banyak ceritanya teman-teman aku diceritain, cuman tak ambil sedikit aja lah, tak ambil sedikit aja. Dan itu juga waktu aku pertama camping di sini ya, yang aku ceritain tadi, aku ada penampakan pocong muka gosong teman-teman. Cuman ya dari tangkapan kamera itu aku nggak lihat pakai mataku sendiri, cuman ternyata waktu aku pengeditan itu kok ada begituan. Aku juga sempat kaget juga teman-teman, jaraknya cuma 3 meter di depanku, bedahal tuh. Oke teman-teman, nggak usah banyak basa-basi lagi,
Pokoknya kalian pantau aja terus teman-teman. Dari tadi teman-teman tuh kayak ada suara kayak orang nebangin kayu dari sekitar 30-an meter, dari samping tenda, dari belakang ada, dari depan tenda ada, dari kayak dari semua arah tuh ada semua gitu loh, gede-gendian. Cuman suaranya kecil. Tak tok tak tok tak tok. Burung pelatuk apa gimana nggak tahu juga. Suara apa ini? Suara apa ini? Asem. Ada yang nggak beres teman-teman. Assalamualaikum. Dari sini teman-teman. Curiga aku suara ini, suara kayak familiar ini suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak tripod ini juga. Ntar teman-teman, tak pendekin dulu. Nyangkut. Aduh. Di sini teman-teman lokasi aku dulu waktu itu. Di kameraku merekam sosok pocong. Nah ini masalahnya suaranya ini muncul lagi nih suaranya nih. Suara ini dulu aku juga waktu pertama camping di sini lihat si pocinya. Sebelah mana dulu itu ya? Sebelah sini kalau nggak salah. Di antara sebelah sini kalau nggak di sebelah sini teman-teman. Aku lihat si, wah kan, ini aja, ini aku udah merinding teman-teman. Merinding juga aku ini. Tuh teman-teman suaranya, ya kan? Hei, kan? Dengar toh? Nggak enak perasaanku ini. Cong. Mana rimbun banget lagi nih. Dulu nggak serimbun ini perasaan ini. Lokasinya. Ini jadi rimbun banget. Di sekitaran sini tuh, di sebelah sini kalau nggak salahnya aku lihat pocinya tuh. Kita gua kira ular. Oh ya, baru ingat aku di sebelah sini nih. Nih ada pohon ini nih, pohon roboh ini. Sampai sekarang masih bertunas terus dia. Masih ingat aku di sini teman-teman. Nggak salah lagi. Suara-suaranya juga dari sini tadi.
Assalamualaikum. Nggak tahu tadi teman-teman tuh suara suara burung hantu apa, cuman aku hafal suara burung hantu nggak kayak gitu sih. Nggak, rimbun banget lokasinya. Moga-moga jackpot lah ini di kamera, nanti di pengeditannya ini bakal tak tak teliti bener-bener teman-teman. Nggak ada apa-apa, cuman ya merinding gitu. Nggak tahu dari tadi ini kalau dipakai ngelamun bisa kesambet teman-teman. Tuh, bulu kuduknya udah diri semua tuh. Ini perasaan nggak normal, nggak normal banget kerasa teman-teman. Tuh kan, lampunya jatuh coy. Gimana ceritanya coba? Itu udah tak ikat pakai tali loh itu. Tak ikat pakai tali jatuh tuh. Nih, no. Ini nggak lepas loh teman-teman. Nih, ini aja nggak lepas, bisa jatuh sendiri, itu kan agak aneh juga. Nih, tuh kan, emang feelingku nggak salah teman-teman. Tuh, nggak lepas loh ini. Kalau tak giniin baru lepas, ini baru lepas teman-teman. Bisa jatuh. Baik-baik kawan-kawan. Dari sini aja udah mulai nggak normal. Nih teman-teman, dari sini loh, dari pohon sini nih tadi nih, cahaya jelas banget, tembus pandang soalnya, tembus tenda nih. Soalnya tenda ini bahan transparan teman-teman, bukan bulan-bulan di atas sono tuh bulannya tuh. Tadi di sini nih, di pohon ini nih, agak kaget, cahaya apaan gitu loh, tak kira banaspati apa-apaan, cahaya coy. hmm. Sem, apa itu?
dari jembatan, teman-teman. Suaranya barusan, dengar kan? Harus gercep kalau kayak gini. Dari jembatan sini, teman-teman. Tadi, ya kan? Keras bunyinya. Ini yang aku bilang, teman-teman ya. Ini jembatan dulu, ini nggak ada kayak gini yang dulu. Dulu cuma bisa dilewatin motor, cuman jembatan lebar cuman 1 meteran, cuman buat motor, jembatan kayu di sini dulu ya. Dulu anak kecil itu ditemuin di sekitaran sini. Assalamualaikum. Siapa tadi ya? Merinding aku sampai sini. Wih, dari kali sini teman-teman suara yang tadi barusan. Astagfirullah. Huh. Serius coy. Merinding badan ini dan kaki ini udah ngepleh-ngepleh dan sebenarnya. Nggak tahu tuh suara apaan tadi.
dari tadi teman-teman tuh kayak ada suara-suara lagi, cuman suaranya kecil. Tak coba keliling-keliling tenda tuh nggak ada apa-apaan dari tadi teman-teman. Suaranya kecil, tak cari-cariin tuh hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Ya mudah-mudahan ya ini CCTV bisa dapat apa namanya, momen-momen interaksinya dikit-dikit teman-teman ya. Wah, kalau emang zong ya ya udahlah.
ke arah sini teman-teman, larinya terbang ke sini dia. Nggak tahan aku, nggak tahan, bener-bener pengen tak kejar bener. Kalau bener-bener nongol di depanku tak kejar bener coy. Kesini dia larinya tuh. Biasanya kayak gituan di atas pohon dia. Lewat di depan tenda dia. Sliwer, sliwer, sliwer. Udah berusaha tak tungguin beberapa menit teman-teman, beberapa menit tak tungguin tuh masih nggak ada kemunculan lagi di CCTV. Jadi tak coba tak keluar dulu aja, coba. Nggak bisa diem di CCTV terus, harus coba di explore manual. Ke bawah sini dia tadi, dari atas ke bawah dia. Udah pergi mungkin dia ya. Takut dia sama orang. Padahal kalau dia muncul agresif gitu, aku yang takut tuh sebenarnya tuh.